malam, saudara semua. Kembali berjumpa bersama saya Sofi Halim dari SMA Petra 2 Surabaya di Liputan Maprada Malam. Berita terkini dan berita teraktual akan kami sajikan kepada Anda selama 4 menit ke depan. Berita dalam negeri pertama datang dari IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah menyambut positif usulan dari pelatih timnas sepak bola Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dalam pembangunan pusat pelatihan sepak bola. Hal ini terjadi dikarenakan Shin Tae-yong khawatir timnas Indonesia tidak memiliki training camp dan harus meminjam stadion yang dapat mempengaruhi kualitas pembinaan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi usulan Shin Tae-yong dengan positif dan langsung mengajak pelatih timnas ini untuk bertemu pada saat kunjungan Presiden ke Korea Selatan pada bulan Juli lalu. Indonesia berencana mengajukan diri menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2036. Rencananya, pembangunan pusat pelatihan sepak bola akan dilakukan di wilayah IKN, dan Menpora juga mengatakan akan dibangun lapangan-lapangan serta area utama yang mungkin bisa digunakan sebagai lokasi pertandingan tim nasional. Masih seputar IKN, saudara, pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan kerap menjadi perbincangan hangat di masyarakat, mulai dari respon positif hingga respon negatif didapat oleh pemerintah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat menyinggung soal pemindahan ibu kota negara pada saat peresmian Nasdem Tower 22 Februari 2022. 8 dari 9 fraksi DPR telah menyetujui undang-undang pemindahan ibu kota negara yang menandakan bahwa secara politik undang-undang ini telah selesai dan tidak perlu dipertentangkan. Pada dasarnya, pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan memiliki tujuan untuk pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial. 56 dari 100% populasi berada pada Pulau Jawa, yang menyebabkan Pulau Jawa sudah mulai tidak kondusif sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Diketahui terdapat 110 orang dari berbagai wilayah seperti Aceh, Kalimantan Timur, hingga Makassar menggugat undang-undang pemindahan ibu kota negara. Marwan Batubara selaku koordinator PNKN yang juga merupakan penggugat berharap agar Mahkamah Konstitusi segera memproses gugatannya terhadap undang-undang pemindahan ibu kota negara yang telah diajukan sejak 2 Februari 2022 lalu. Marwan juga mengatakan bahwa fokus utama PNKN adalah untuk mengajukan uji formil terhadap undang-undang pemindahan ibu kota negara. Selain Marwan, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Heha Mahua dan juga ex-Danjen Kopassus Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko juga mengajukan gugatan terhadap undang-undang pemindahan ibu kota negara. Dalam sebuah wawancara, Marwan mengatakan bahwa terdapat 2 hal penting tentang mengapa undang-undang ini perlu digugat. Yang pertama, yakni terkait minimnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang, dan yang kedua adalah tentang penyelundupan ketentuan prinsip dan strategis dalam aturan turunan. Sekian berita pada malam hari ini, saya Sofi Halim pamit undur diri dan sampai jumpa.